Halo Sobat Doyan Las, kembali lagi di channel Doyan Las, channel seputar servis, welding, dan lain-lain. Ini lanjutan dari part satunya ya, ini yang part 2 untuk tahap pemasangan mesin cuci satu tabung. Tapi sebelum lanjut menonton, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan bagikan. Ini cara pasang pompa untuk ngeluarin air ya guys, jadi kayak gini masangnya nih. Ini untuk menyedot air itu, mengeluarkan air menggunakan pompa kayak gini nih. Jadi cara pasangnya harus hati-hati, masukin dulu tali untuk menarik keluar air. Untuk mengencangkannya gua menggunakan kunci shock ini guys, jadi kunci shock multifungsi dari Isku. Untuk perkakas ini ada guys di toko kami, untuk pembeliannya link ada di deskripsi. Ini mesin cuci berisik, kurang tenaga ya guys, dan kadang hidup kadang mati nih guys. Jadi kalau yang mau nonton lebih fullnya itu ada di part satunya ya guys, silahkan tonton dulu di part 1. Ini lanjutannya part 2 untuk tahap pemasangan. Yang part 1 pembongkaran, yang kedua tahap pemasangan nih guys. Jadi harus benar-benar dibongkar semua karena ini kurang tenaga, dicek semuanya. Tonton di part satunya dulu ya guys, jadi biar nggak salah paham. Yang punya mesin cuci suara berisik, sering mati-matian, silahkan tonton aja guys, atau silahkan ditanyakan di kolom komentar untuk seputar mesin cuci satu tabung, 2 tabung, dan lain-lain. Silahkan ditanyakan aja guys. Tapi sebelum nonton, silahkan guys bantu subscribe, like, dan komennya. Nah ini untuk pelindung ya guys, untuk pelindung gearbox. Jadi ini posisinya terbalik di bawah ya guys. Nah kayak gini, ini udah terpasang, tinggal perapihan kabel ya guys. Tinggal perapihan kabel-kabelnya. Ini dinamonya asalnya rusak guys ya, jadi si pulinya itu kendor, jadi nggak ada tenaga sama berisik guys. Masalahnya itu di situ. Yang lebih lengkapnya itu ada di part satunya ya guys. Ini part 2 untuk tahap pemasangan nih guys. Ini untuk perapihan, ini pemasangan kabel grounding. Nih, ada di pojok ya guys di sini nih. Ini biar enggak kesetrum guys, kalau pemakaiannya enggak tersetrum. Untuk seputar mesin cuci, kalau yang belum paham silahkan ditanyakan masalahnya apa di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu pasti dijawab. Ini di lakban ya guys, ini untuk melindungi, karena kalau kabel itu rawan banget kalau kena air pasti koslet. Untuk tahap pembongkarannya silakan cek di part satunya ya guys. Ini untuk tahap pemasangan, dan tahap servisnya udah di part 1 ya guys. Cara ngecek dinamonya, cara ngebongkarnya ada di part 1. Ini untuk tahap pemasangan. Nih udah selesai. Nih guys, ini udah selesai, tinggal kita pasangin ke bodinya ya guys, ke bodi mesin cucinya. Ini udah selesai semua. Ini pemasangan kapasitor ya guys. Jadi kalau mesin cuci kurang tenaga,
Ada guys, masalahnya biasanya di kapasitor juga bisa. Jadi kapasitornya harus dicek. Cara ngecek kapasitor kalau yang nggak punya multimeter, jadi cukup dicolokin ke listrik terus dikonsletin. Kalau apinya besar berarti kapasitor masih bagus. Itu untuk ngecek paling sederhana, tapi nggak direkomendasikan ya guys. Itu hanya untuk kalau kepepet guys, nggak punya alatnya. Kalau yang punya alat tetap harus menggunakan multimeter. Yang mau beli multimeter juga ada guys di toko kami, link pembeliannya ada di deskripsi. Nih, ini untuk pemasangan asper. Ini untuk menahan beban, ini cuman kayak gini doang ya guys. Nih, pemasangannya simple, cuman tinggal dimasuk-masukin. Nah, ini pemasangan tabung ya guys, bodi tabung ini yang tadi dirakit itu, yang bawahnya ada gearbox sama dinamonya. Nah, cukup mudah guys masangnya, tinggal dimasukkan lalu penguncinya dimasukkan nih satu-satu per penguncinya, asper pengunci. Nah, masukin satu terus satu lagi. Jadi ini kalau mesin cuci itu sistem gantung ya guys, jadi cuman sistem gantung. Jadi kalau ada masalah di pernya kurang, ini pernya udah jebol, pasti guys turun banget ke bawah. Jadi kalau mesin cuci harus disesuaikan dengan kapasitasnya guys. Kalau kapasitas 7 kilo ya 7 kilo guys, jangan dilebihin. Jadi ntar biar nggak cepet rusak di motornya ataupun di asnya juga, biasanya suka putus guys kalau melebihi kapasitas. Ini untuk pemasangan pembuangan air ya guys. Nah, ini pembuangan airnya ke samping. Ini pemasangan pembuangan air, nah ke samping. Jadi harus benar-benar hati-hati kalau mau bongkar pasang. Nontonnya jangan di skip guys biar lebih jelas. Ini soalnya paling jelas guys, dari mulai ngebongkar, servis, sampai pemasangannya, sampai pengujiannya. Pasang juga nih guys, ini locknya, lock pengunci, tinggal ditekan aja. Nah, kayak gini udah selesai. Ini untuk pemasangan tabungnya ya guys. Nih, pemasangan tabung mesin cucinya, tinggal dimasukkan aja terus dikunci sama 4 baut ya guys. Kalau yang mesin cuci satu tabung ini Aqua Japan ya guys, yang 8 kilo. Tapi untuk yang mesin cuci lain ada yang beda juga guys, ada yang beda. Ini khusus untuk yang Aqua Japan. Nih, pemasangan baut ada 4 piece ya guys, cuman ditahan menggunakan 4 baut ini sebenarnya guys. Jadi bautnya harus benar-benar kencang. Kalau kendor ini pasti suaranya berisik. Untuk kunci shocknya udah ada satu paket ya guys. Kalau mau beli kunci shock satu paket, link pembeliannya ada di deskripsi. Kalau ada masalah seputar mesin cuci, silakan guys di komen aja. Masalahnya apa monitornya yang mati. Biasanya kalau monitor mati itu dari soketnya kendor, ataupun kabelnya ada yang digigit tikus biasanya. Jadi monitor error. Kalau mesin cuci kurang bertenaga, biasanya masalahnya di dinamo dan di puli. Biasanya pulinya kendor ataupun dinamonya. Dan satu lagi guys ya, cek kapasitornya. Kalau kapasitor lemah berarti harus diganti guys. Mesin cuci itu enggak ribet ya guys, servisnya.
makanya tonton dari awal sampai akhir. Ada di part 1 untuk cara bongkar servisnya. Ini untuk pemasangannya, ini untuk pemasangan pulsator ya guys. Ini dikunci menggunakan baut juga guys. Pemasangan pulsator cuman di baut doang guys. Nah, harus benar-benar kencang, lalu tutup lagi nih guys. Nah, ini kopernya tinggal dimasukkan, tekan. Nah, udah selesai itu. Untuk pemasangan covernya ya guys, cover biar air enggak nyiprat kemana-mana, ini fungsinya guys. Nah, kayak gini. Terus ini dipasang 4 baut ya guys, pojok-pojok ini, kanan kiri ada 22 bautnya. Jadi untuk yang pemula yang mau bongkar, jangan lupa ya guys, ini ada 4 baut. Biasanya yang satu tabung itu ada 4 baut. Cek lagi guys. Nah, sekarang tinggal pemasangan cover under, cover bawah ya guys. Nah, caranya dimasukkan sambil ditekuk ya guys. Tekuk, didorong, dorong ke atas. Ini di bawahnya ada lock ya guys, jadi harus ditekan dikit. Nah, ditekan dikit locknya. Terus kalau udah benar-benar masuk, di bawahnya ada baut 1 ya guys, jangan lupa nih. Ini di baut untuk cover bawah itu ada bautnya 1. Nah, sekarang tinggal tahap pemasangan ini ya guys. Nah, pemasangan monitor atau tutupnya juga nih guys, kalian nih. Jadi tinggal dimasukkan aja ya guys, yang kayak gini, mudah kok. Terus dipasang bautnya, ini ada 4 baut ya, kiri kanan sama belakang 2. Nah, ini 2 kiri kanan 2 baut. Kalau mau ngebongkar, lihat aja guys di part 1-nya. Terus ada di kanannya nih, kanan kiri ada lagi, jadi total bautnya ada 4. Jangan lupa tutup menggunakan covernya nih guys. Tutup juga menggunakan covernya. Nah, jadi cukup mudah ya guys. Kalau yang satu tabung itu enggak terlalu ribet. Nah, untuk pemasangan kabel, kalau yang mau ngebongkar full total kayak gini, gua saranin lihat di part 1-nya ya guys. Jadi harus ditandain nih, ini pemasangan grounding ya, jadi harus ditandain sebelum dicopot biar nggak lupa. Harus ditandain guys menggunakan lakban kertas. Contohnya kalau grounding ya kasih G, kode G, atau bebas guys, yang penting mau abjad mau huruf silakan. Jadi ntar pas pemasangan lebih cepat guys, lebih cepat, nggak bakalan ada ketukar atau salah pasang. Soalnya kalau salah pasang resikonya pasti kebakar guys, dinamonya kebakar atau monitornya bisa error. Makanya sebelum ngebongkar harus teliti dulu guys. Usahakan dikasih tanda kalau yang untuk pemula ya guys. Ini dicontohkan untuk yang pemula. Kalau udah yang terbiasa, paham guys jalurnya, udah paham. Ini khusus untuk pemula ya guys. Yang mau bongkar full, silahkan ditonton dari part 1 sampai ini part 2 nya ya guys. Jadi biar lebih jelas videonya panjang ya guys. Ini untuk pemasangan grounding body. Nah, harus benar-benar rapi. Jadi wajar guys ini videonya agak lama. Dan jangan lupa bantu subscribe guys, like, komen. Jika kurang paham silahkan di komen juga guys, di komen. Jika puas dengan video ini silahkan dibagikan ke teman-temannya yang punya masalah putar mesin cuci. Silahkan ditanya di kolom komentar.
Nah ini untuk tahap penyambungan jadi lebih mudah guys. Kalau ini kan udah ada tandanya semua. Jangan lupa menggunakan covernya nih guys, klem cover untuk pengaman, sama dijepit juga ya guys sistemnya, jadi lebih aman. Ini udah bawaannya nih. Kalau menggunakan tanda kayak gini jadi lebih mudah guys tuh, jadi enggak makan waktu lama tuh, tinggal pasang. Triknya harus dikasih tanda ya guys untuk pemula, soalnya ini kalau salah nyambung pasti ada yang error guys, error ataupun kebakar. Jadi jangan coba-coba membuka nggak ada tandanya terus lupa, wah susah guys, resikonya pasti kebakar. Kalau nggak kebakar ya error. Jadi sebelum mau ngebongkar jangan lupa dikasih tanda, biar lebih jelasnya ada di part 1. Kalau nggak jelas juga guys silahkan ditanya masalahnya apa mesin cucinya. Mesin cuci itu paling sedikit guys masalahnya, kalau nggak berisik, nggak bertenaga, terus error monitornya. Kalau nggak error monitor hidup, dinamo mati. Nah itu biasanya dari kabel, kapasitor, dan dinamo kebakar biasanya guys, tapi jarang dinamo kebakar itu. Ini untuk pemasangan kabel harus benar-benar teliti ya guys, pemasangan kabel kapasitor nih. Jadi kalau udah menggunakan tanda kayak gini, pekerjaan itu lebih cepat guys, lebih cepat dan akurat. Nggak harus pusing lagi nyari kabel kemana. Jadi ini tinggal pasang. Makanya guys nontonnya jangan di skip, ini ilmu. Walaupun penyambungannya cuman kayak gini, tapi ini aman loh guys. Ini kan sistem klem, jadi langsung kabelnya itu kejepit. Ini udah bawaan ya guys, jadi pemasangannya cukup mudah, tinggal diputer-puter aja guys. Yang pemula pun bisa nih guys. Nah ini yang terakhir, kasih tanda ya guys. Nah, biar rapi kita lakban dulu, baru lakban dulu ya guys. Ini soalnya kalau kabel itu rawan banget, kalau kena air pasti konslet, kalau nggak konslet bakar guys. Jadi harus hati-hati nih. Biasakan menggunakan tiap sambungan kayak gini menggunakan plastik ya guys, plastik, lalu dilakban lagi biar lebih aman. Ini nggak boleh masuk air ya guys, kalau kecipratan air biasanya error. Silakan guys yang kurang jelas atau videonya kurang jelas, mohon maaf. Dan kalau mau bertanya silakan di kolom komentar. Jangan lupa juga guys bantu subscribe-nya ya, tontonnya jangan setengah-setengah, full biar paham. Ini tinggal tahap perapihan. Terus tinggal pemasangan ini nih guys, selang nih guys. Ini jangan lupa ya guys, ini untuk selang sensor ya guys. Nah kayak gini. Dan terus pasang cover belakang ya guys, cover belakang nih. Caranya cukup mudah, tinggal dimasukkan, itu ada locknya ya guys. Terus jangan lupa menggunakan baut, ini kan di baut guys. Kalau bautnya kendor biasanya mesin cuci ngaruh juga guys, berisik. Karena mesin cuci ini terbuat dari seng ya guys, jadi kayak bahan seng kayak gitu,
Jadi kalau ada baut kendor itu pasti berisik, makanya pas waktu bongkar pasang harus benar-benar teliti. Oh iya guys, yang minat dengan peralatan untuk servis, link pembeliannya udah gua cantumin di deskripsi ya guys. Kayak multimeter, kunci-kunci ada guys di toko gua ya guys. Nah ini udah hidup lagi tuh guys, jadi udah langsung hidup nih, air aja udah keluar tuh dan hidup, lalu ngeluarin air ya guys. Ini enggak ada error, udah sembuh lagi ya guys. Tuh. Nih guys, airnya jadi gede banget guys, deras. Asalnya airnya kecil guys. Ini dibersihin semua. Lihat aja guys di part satunya biar lebih jelasnya. Nih hidup kembali dan rapi, bersih. Jadi yang mau servis silahkan guys, servis sendiri, ataupun yang mau bertanya silahkan di kolom komentar untuk pertanyaan seputar mesin cuci yang error. Nih guys, tuh kita coba, tuh kan berfungsi semua guys, udah berfungsi semua. Untuk suara jadi lebih halus ya guys, halus banget nih, karena permasalahannya itu ada di fully dinamo kendor ya guys. Ini fully dinamo kendor sama kapasitornya agak lemah guys. Terima kasih, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Tunggu video berikutnya.